Semangat pagi untuk seluruh peserta didik SMK Wira Harapan. Apa kabar? Ibu berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menerima pembelajaran hari ini secara online di rumah masing-masing. Oh ya, jangan lupa berdoa sebelum melanjutkan pembelajaran dengan materi yang baru hari ini. Hari ini, materi pembelajaran kita adalah membahas tentang salah satu pondasi karakter bangsa, yaitu karakter religius. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami makna religius, nilai-nilai karakter religius, mampu menerapkan karakter religius, dan mampu menganalisis penerapan karakter religius. Yang pertama, kita akan belajar mengenai makna karakter religius. Dalam keseharian, kamu pasti sering mendengar istilah religius. Seseorang dikatakan religius apabila dalam kehidupannya menghayati dan mengamalkan setiap ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya. Dalam agama, religius identik dengan menjalankan segala perintah dari Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Contoh kecil, jika seseorang yang rajin beribadah, maka ia akan senang membantu teman, anti bullying, dan berani menolak ajakan teman yang memberi pengaruh buruk. Itulah yang dikatakan dengan karakter religius dalam agama. Dia rajin beribadah dan dia juga menerapkan ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan belajar mengenal nilai-nilai karakter religius. Nilai yang pertama yaitu nilai-nilai religius tidak diperoleh secara instan, tidak diperoleh secara cepat. Artinya, nilai religius diyakini kebenarannya jika dalam proses transfernya melalui bimbingan dan proses belajar dengan benar dari tokoh agama. Nilai yang kedua, nilai-nilai religius mendorong timbulnya semangat menyayangi sesama manusia, semangat menjaga keharmonisan bermasyarakat, dan semangat berperan aktif dalam membangun bangsa. Penekanannya di sini ialah pribadi yang religius itu adalah mereka yang menyayangi dan berbuat baik kepada semua manusia, bukan hanya kepada sesama agamanya saja. Nilai karakter religius yang ketiga adalah setiap mereka yang dipercaya menjadi pemimpin yang religius itu diharapkan dapat menghimbau warganya untuk mengamalkan nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Maksudnya di sini adalah jadilah pemimpin yang menghimbau warganya untuk menjalankan nilai-nilai religiusnya, bukan sebagai seorang pemimpin yang pemecah belah bangsa. Ibu yakin, kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa yang hebat. Asalkan serius belajar dan menerapkan kebaikan dalam hidup. Karakter-karakter yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait nilai religius sebagai karakter pondasi bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, cinta damai. Kedua, toleransi. Ketiga, menghargai perbedaan. Keempat, teguh pendirian. Kelima, percaya diri. Keenam, kerjasama. Ketujuh, anti-bullying dan anti-kekerasan. Kedelapan, persahabatan. Kesembilan, ketulusan. Kesepuluh, tidak memaksa kehendak. Kesebelas, mencintai lingkungan. 12. Melindungi yang kecil dan tersisih. Kita masuk kepada poin yang ketiga, penerapan karakter religius. Pertama, penerapan karakter religius di sekolah. Dalam penerapan di sekolah, budaya religius itu merupakan cara berpikir dan bertindak dari guru, peserta didik, maupun perangkat sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius.
Dalam tataran nilai budaya, budaya religius itu berupa semangat persaudaraan, semangat berkorban, semangat saling menolong, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tataran perilaku, budaya religius berupa tradisi berdoa sebelum memulai pelajaran, rajin belajar, rajin mengikuti pembelajaran agama di sekolah, dan perilaku mulia lainnya. Dengan demikian, budaya religius di sekolah adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti oleh seluruh pihak di sekolah. Dengan menjadikan agama sebagai tradisi di sekolah, maka pada dasarnya seluruh warga sekolah telah menerapkan ajaran agama. Selanjutnya, membudayakan nilai-nilai religius di sekolah dapat dilakukan dengan banyak cara. Antara lain, yang pertama, menaati tata tertib di sekolah, mengikuti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring ataupun di kelas dengan rajin, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas dari guru, serta tradisi dan perilaku seluruh pihak di sekolah secara kontinu dan konsisten. Selanjutnya, penerapan karakter religius di masyarakat. Contoh penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat adalah melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang sesuai dengan norma-norma Pancasila. Nah, jika kalian suatu saat dipercaya menjadi pejabat negara, dalam penerapan karakter religius, para pejabat pemerintah wajib mendukung dan memberi izin kepada kegiatan-kegiatan keagamaan semua agama. Tujuan dari gerakan ini adalah memupuk toleransi dan meningkatkan nilai religius, mengamalkan nilai-nilai bangsa, serta meningkatkan jati diri dan kepribadian bangsa. Nah, himbauan dari pemimpin tentang toleransi umat beragama diyakini memberi keteduhan bagi warga dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan rasa aman dan meningkatkan semangat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita patut bersyukur bahwa pemerintahan di Indonesia, khususnya di Bali, memberikan kebebasan masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai religius agamanya tanpa tebang pilih. Poin keempat, kita masuk kepada poin penjelasan yang terakhir. Analisis karakter religius. Sebagai perwujudan karakter religius, Ibu sangat berharap peserta didik dapat menerapkan karakter religius khususnya di lingkungan rumah dan sekolah dan masyarakat juga. Yang pertama, rajinlah beribadah dan mulailah segala aktivitas dengan berdoa. Kedua, menghargai orang tua dan bahagiakan mereka selagi mereka masih ada. Selanjutnya, berbuat baiklah kepada semua orang, dimulai dari hal-hal kecil. Mengikuti proses pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik dan kurangi mengeluh karena itu akan membuang energi positif dalam diri kalian. Berikutnya, satu sama lain saling memberi kebiasaan yang positif kepada sesama teman dan tidak membuli sesama teman. Selanjutnya, ini hal yang paling simpel. Sebelum kalian menikmati makanan, bersyukurlah kepada Tuhan dan masih banyak hal-hal positif yang dapat kamu terapkan dalam sikap religius. Baik, ini terakhir. Materi ini Ibu akan akhiri dengan satu pertanyaan reflektif. Sudahkah kita bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih bisa bernafas? Coba saja, tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Tidak semua orang seberuntung kalian. Banyak dari mereka yang saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Lalu, ketika kalian membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, sudahkah kalian bersyukur?
Tidak semua bisa seperti kalian. Banyak dari mereka yang dari sejak lahir tidak pernah melihat indahnya dunia. Dan ketika kalian lapar dan masih bisa menikmati makanan, sudahkah kalian bersyukur? Ingatlah, masih banyak orang di sekitar kalian yang tidak punya apapun untuk dimakan. Baik, kita sudah mempelajari makna religius, nilai-nilai karakter religius, penerapan karakter religius di keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan kita juga sudah menganalisis penerapan karakter religius. Selamat menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan anak-anak, dimulai dari hal-hal kecil tetapi berdampak besar bagi kehidupan kalian, keluarga, dan sesama. Sampai bertemu di materi selanjutnya. See you!